Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini kita akan memulai ibadah kita saat teduh. Mari kita siapkan seluruh hidup kita untuk memuji menyembah Tuhan di pada pagi hari ini, supaya nama Tuhan dipermuliakan dalam setiap kehidupan kita, dalam setiap pujian penyembahan kita. Sebelumnya mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan buat anugerah yang besar Tuhan berikan bagi kami. Kami boleh dapat bersekutu dengan Engkau pada pagi hari ini. Tuhan, biarlah Tuhan kuasa menemani dalam setiap kehidupan kami, sehingga Tuhan Yesus ada roh yang kuat, ada roh yang rindu untuk memuji menyembah-Mu di pagi hari ini. Dimanapun kami berada ya Tuhan, kami percaya ketika kami memanggil nama-Mu dan menyembah Engkau, Engkau hadir ada bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah pujian kami Tuhan, inilah sembahan kami, kami angkat di hadapan-Mu. Haleluya. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan, sebab Engkau sangat baik bagi kami. Kami rindu menyembah-Mu, kami rindu dekat dengan-Mu, menikmati kebaikan-Mu. Kami bersyukur, kami menyembah-Mu, kami memuji Tuhan. Haleluya. Segala hormat, segala kemuliaan bagi-Mu. Haleluya.
hatiku tenang berjalan denganmu, yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kaulah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kaulah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami merasakan kasih-Mu dalam setiap kehidupan kami. Jika sebentar Tuhan kami mau duduk diam, mendengarkan firman-Mu yang doa berabang. Mari urapi setiap hati kami, rencana hati kami Tuhan. Kami beri untuk tempat firman. Terpujilah Engkau Bapa yang baik, kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom. Pada pagi hari ini saya membawakan renungan firman Tuhan kepada kita semua yang saya ambil dari Kolose pasal 1 ayat 23. Demikian firman Tuhan. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Saudara yang Tuhan kasihi, kita sekarang ini sedang berada dalam masalah apa yang dikatakan dengan COVID. Apalagi sekarang ini yang begitu menakutkan di seluruh dunia maupun di negara kita. Sehingga tidak heran ada yang goncang, ada yang lemah, ada yang takut. Tapi Paulus menasihati kita melalui kebenaran firman Tuhan tadi. Kita tidak boleh takut dan kita tidak boleh goncang. Sehingga dari pembacaan firman Tuhan tadi ada 3 kebenaran yang saya sampaikan kepada kita untuk memperlengkapi kita dan merupakan senjata kita. Apapun yang terjadi tidak boleh takut, tidak boleh lemah apapun yang terjadi. Karena senjata yang 3 ini betul-betul akan memperlengkapi kita. Yang pertama kita harus bertekun dalam iman. Itu yang pertama, bertekun dalam iman. Walaupun datang masalah, kita harus bertekun dalam iman. Artinya harus kita tetap memelihara iman kita.
Jangan lemah, jangan kendor. Artinya harus kita tetap tabah. Tabah kepada Yesus yang kita sembah itu. Tabah kepada Tuhan kita yang kita agungkan itu. Tabah kita kepada Yesus Juru Selamat kita itu. Itu artinya bertekun dalam iman. Sehingga sebagai orang percaya, kita tidak boleh kendor. Kita tidak boleh lemah di dalam apa yang terjadi sekarang ini. Yang kedua ialah senjata yang kedua dari pembacaan firman Tuhan tadi dikatakan di situ ialah tetap teguh dan tidak bergoncang dalam ajaran Yesus dan juga ajaran para rasul. Kita tidak boleh bergoncang. Pada sekarang ini banyak orang yang lemah, banyak orang mundur. Tetapi sebagai orang yang percaya akan firman Tuhan, yang bertekun dalam iman, dia akan tetap teguh. Dia tidak akan bergoncang. Artinya kita tidak akan bisa mundur dari ajaran firman Tuhan. Harus kita pegang terus ajaran firman Tuhan. Walaupun ada masalah, walaupun bagaimana yang terjadi sekarang ini, tiap hari kita mendengarkan yang meninggal begitu banyak, jangan kita mundur. Itu kalah. Padahal Tuhan melalui Paulus, kita sudah diperlengkapi dengan senjata-senjata rohani. Yang pertama tadi saya katakan kita harus tetap bertekun dalam iman. Kita harus tetap memelihara ajaran firman Tuhan. Kita harus tetap memegang kebenaran itu. Dan yang kedua kita diperlengkapi ialah kita harus tetap teguh, gak boleh bergoncang, gak boleh bergoncang. Bergoncang di dalam ajaran Yesus sehingga kita mundur, gak boleh, tetap pegang. Apapun yang terjadi, aku tetap tidak akan goyah. Aku akan tetap memegang ajaran daripada Yesus. Percayalah, dunia ini adalah tempatnya masalah. Tetapi Tuhan memperlengkapi kita di dunia ini dengan kebenaran firman Tuhan. Yang pertama tadi bertekun dalam iman, dan yang kedua tetap teguh dengan tidak bergoncang dalam ajaran daripada Yesus Kristus dan juga para rasul-rasul. Kita bersyukur sebagai orang percaya. Begitu banyak orang percaya sekarang ini tidak mundur, malah tiap pagi, siang, sore, malam terus kita mendengarkan firman Tuhan. Kita banyak mendengar firman Tuhan melalui dengan seperti ini dan hal-hal yang lain. Kita mendengarkan firman Tuhan. Tidak ada alasan sekarang ini kita tidak bisa mendengar firman Tuhan. Pagi, siang, dan malam firman ada diperdengarkan. Dengan tujuan kenapa demikian? Supaya jangan kita goyah apapun yang terjadi. Karena apa yang terjadi sekarang ini tetap atas pengetahuan Tuhan. Kalau tetap atas pengetahuan Tuhan, berarti kita orang percaya. Asal kita tetap teguh iman kita. Asalkan kita tetap tidak akan bergoncang, percayalah, kita pasti akan dipelihara oleh Tuhan. Yang ketiga, senjata yang diperlengkapi kepada kita ialah jangan iman kita bergeser. Jangan iman kita bergeser. Bergeser dari mana? Bergeser dari pengharapan Injil. Jangan bergeser. Sekarang ada orang yang bergeser pengharapannya dari Injil, sehingga dia tertarik kepada apa yang dikatakan orang. Apa yang dikatakan firman Tuhan, akhirnya dia bergeser dari situ. Kita tidak boleh bergeser. Apapun yang terjadi, jangan kita adili firman Tuhan. Mau kita berkata, apakah benar firman Tuhan ini? Apakah benar ada Tuhan? Jangan begitu. Kita tidak boleh iman kita bergeser. Apapun yang terjadi, iman kita tetap teguh. Iman kita tidak boleh bergeser. Tetap harus kuat. Dan juga pengharapan kita pun terhadap Injil itu harus tetap kuat. Dan tidak boleh bergeser. Itu harus loh. Saya pribadi sebagai hamba Tuhan, selama COVID ini justru imanku semakin kuat. Saya mengikut Tuhan semakin kuat. Saya melayani Tuhan semakin kuat. Karena saya yakin semua apa yang terjadi ini adalah untuk menguatkan imanku. Sehingga aku tidak bersungguh-sungguh. Aku tidak menyalahkan siapapun. Saya tidak menyalahkan pemerintah. Saya tidak menyalahkan siapapun. Saya tahu itu semua adalah menguji imanku.
Sehingga itu sebabnya yang ketiga ini ku pegang. Aku tidak mau bergeser dari iman, bergeser dari pengharapan dari Injil. Yaitu saya tidak akan boleh kembali kepada keadaan hidupku yang lama itu. Bagaimana aku dulu sebelum mengikuti Yesus, saya tidak mau kembali ke situ. Itu yang dimaksud di sini. Jangan bergeser. Kita melihat sekarang ini ada juga orang lemah, beribadah pun takut, membaca kitab pun enggak, berdoa pun enggak. Justru apa yang dikatakan orang, justru itu yang didengar. Itu namanya bergeser. Kita tidak boleh bergeser. Iman kita tetap pegang dengan teguh. Tetap kita berpengharapan kepada Injil itu. Dan kita tidak boleh kembali kepada keadaan kita yang lama. Sekali kita hidup baru, harus hidup baru selama-lamanya. Sekali kita mengikut Tuhan, harus kita mengikut Tuhan yang terus-menerus apapun yang terjadi. Sehingga di akhir khotbahku ini, saya mengajak kita semua ialah sebenarnya apapun yang terjadi, kita ini diperlengkapi Tuhan. Semua kita ini melalui kebenaran firman Tuhan. Supaya jangan kita kalah, jangan kita mundur. Apapun yang terjadi, sebenarnya kita diperlengkapi. Karena dunia ini bagi kita adalah tempat kita sementara. Di dalam tempat sementara ini banyak tantangan kita hadapi. Dan kita diperlengkapi dengan senjata-senjata firman Tuhan. Sehingga di dalam kesimpulan ini, saya mengajak kita ialah yang pertama, tetaplah kita bertekun dalam iman. Jangan mundur, jangan goyah. Dan yang kedua, tetaplah teguh. Jangan bergoncang. Berita apapun didengar, tetap teguh. Berita itu buat itu menguatkan imanmu. Berita itu buat itu menjadi menggoncang. Jangan mau menggoncang hidupmu, tetapi semakin akan kuat. Dan juga ialah jangan bergeser iman kita. Akhirnya kita mundur. Saya yakin melalui renungan yang singkat ini akan menguatkan iman kita pada pagi hari ini, memperlengkapi kita menjalani hari ini, supaya kita tetap teguh di dalam iman, supaya kita tidak bergoncang apapun yang terjadi. Jangan bergeser iman kita menjadi iman yang lemah, melainkan kita semua akan tetap teguh apapun yang terjadi, tetap memuji Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Dan saya yakin hari ini jangan ada yang mundur, tetap kita maju memuji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan. Kami pada pagi hari ini diperlengkapi dengan kebenaran firman-Mu. Sehingga dalam perjalanan kami menjalani hari ini, apapun yang terjadi Tuhan, iman kami tidak lemah. Apapun yang terjadi Tuhan, iman kami tidak bergeser. Apapun yang terjadi Tuhan, kami tidak akan goncang. Melainkan kami tetap berjalan bersama-sama dengan Yesus. Melainkan dengan iman kami tetap berpegang tangan dengan Yesus melalui mempercayai akan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Dan kami yakin semua orang percaya, orang Kristen mengikut Tuhan. Tidak ada Tuhan yang goyang hari ini menjalani hari ini, melainkan mereka menjadi kesaksian di dalam mereka menjalani hari ini. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu, dan kami yakin semua kami dijamah oleh Tuhan, dan semua Tuhan kami mengalami tumpang tangan dari Tuhan, sehingga kami berjalan hari ini, kami berjalan dengan menang, karena kami beserta dengan Yesus. Karena firman-Mu berkata, beserta dengan Yesus kami akan menang. Beserta dengan Yesus kami akan mengalami perkara-perkara yang besar. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Saudara-saudara, terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa di surga, serta persekutuan Roh Kudus menyertai-Mu, memberkati-Mu mulai pagi ini sampai nanti malam. Tuhan akan memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Shalom.
Tuhan memberkati.